Kali ini, mari kita terbang ke selatan Pulau Bali. Melampaui batas beach club yang gemerlap, kita akan melihat sebuah mahakarya, patung Garuda Wisnu Kencana. Bagi kebanyakan turis, GWK hanyalah latar belakang sempurna untuk selfie senja. Patung setinggi 121 meter dengan berat 4.000 ton yang konon menjadi salah satu patung tertinggi di dunia. Tapi kawan-kawan sekalian, mari kita rubah sudut pandang kita. Patung Garuda Wisnu Kencana, GWK, sesungguhnya bukan hanya keajaiban pariwisata. GWK adalah monumen kegigihan putra bangsa terhadap impiannya. Sebuah karya yang lahir melalui sebuah proses yang sangat amat panjang dan tak kenal kompromi dengan realitas. Patung ini berdiri membawa riwayat perjuangan. GWK adalah patung termahal dan tertinggi yang proses kelahirannya mirip sebuah roman sejarah, penuh drama, air mata krisis, dan intervensi politik. Kita semua tahu hasilnya, tapi kita sering lupa siapa orang gila di baliknya. Dia bukan konglomerat, bukan pula anak pejabat. Dia hanyalah seorang seniman berdarah Bali dari Bandung bernama Inyoman Nuarta. Hari ini, mari kita bongkar bagaimana seorang anak bangsa harus mengorbankan segalanya agar kita punya ikon di mata dunia. Ini bukan sekedar patung, ini pelajaran tentang keteguhan tekad, kegigihan, dan arti sebuah mimpi. Pada tahun 1989, ide itu muncul. Mengukir Dewa Wisnu menunggang Garuda di atas Bukit Batu Kapur Tandus di Ungasan, Bali. Ini bukan sekedar ide proyek seni, ini adalah sebuah mimpi besar. Sebuah pernyataan ambisius bahwa Indonesia, dan khususnya Bali, harus memiliki ikon peradaban yang tak bisa diabaikan di mata dunia. Nuarta berkata, "Saya ingin Bali punya gerbang, punya penanda yang tak bisa diabaikan dunia." Sesederhana itu, sekaligus segila itu, proyek mercusuar Indonesia. Nuarta bukan cuma memahat, dia mendesain sejarah baru untuk negaranya Indonesia. Bayangkan, para insinyur bilang proyek itu mustahil, para pemuka agama bilang terlalu megah, menandingi Tuhan. Bahkan kawan-kawan seniman pun curiga. Tapi Nuarta punya tekad yang teguh, sebuah impian yang menantang logika perhitungan matematis. Dia bilang, "Saya suka seni yang menantang akal sehat." Itu bukan sombong, itu mentalitas kita. Kita pasti bisa. Ide ini didorong oleh semangat nasionalisme kuat seorang Nuarta. Sebuah semangat yang seolah berkata, jika Amerika punya Lady Liberty, maka kita harus punya Dewa Wisnu, menunggangi burung Garuda yang jauh lebih besar, jauh lebih tinggi, dan tentu saja jauh lebih rumit. Ini adalah upaya pembuktian diri, sebuah pertarungan besar antara seni, teknik, dan semangat kebangsaan yang membara. Namun, impian sebesar itu tidak bisa dibiayai oleh sang maestro sendiri. Inilah titik di mana seni harus berhadapan dengan logika, modal, dan kekuasaan. Lahan seluas 100 hektar di Bukit Pecatu, tempat patung itu direncanakan, adalah tanah yang dikuasai oleh negara. Sering disebut lahan kritis. Proyek ini kemudian dipayungi oleh Yayasan Garuda Wisnu Kencana, sebuah entitas yang didirikan Inyoman Nuarta bersama para tokoh penting untuk mewujudkan proyek bersejarah ini. Yayasan ini yang kemudian menciptakan PT Garuda Adimatra Indonesia atau disebut PT GAIN. PT GAIN bukanlah sekedar perusahaan biasa. Ia adalah kendaraan korporasi yang dipersiapkan untuk mengelola proyek, mencari pinjaman modal raksasa, dan yang paling penting, menjadi pemegang hak guna bangunan (HGB) atas tanah 100 hektar tersebut dari negara. Namun, Nuarta tetaplah motor kulturalnya. Ia memegang visi, sementara sistem hanya memegang kunci pendanaan dan lahan. Gayung pun bersambut. Proyek ini mendapat restu penuh dari Presiden Soeharto pada tahun 1993.
Restu politik itulah kunci yang membuka pintu dan mengunci hak kelola lahan negara ke tangan PT GAIN. Mesin-mesin politik dan modal pun mulai bergerak. Setelah bertahun-tahun perencanaan yang rumit, peletakan batu pertama akhirnya dilakukan pada tahun 1997. Saat itu, semuanya tampak mulus, dana mengalir, alat berat bekerja, dan impian kemegahan itu perlahan mulai terbentuk di atas bukit Batu Kapur. Pesta perayaan sudah disiapkan, semua orang percaya tak lama lagi Wisnu akan berdiri sempurna di atas burung Garuda. Namun, pesta perayaan itu mendadak dibubarkan oleh intervensi yang brutal. Peristiwa krisis ekonomi Asia 1998. Peristiwa itu datang bukan sebagai penolong, melainkan sebagai algojo yang memenggal progres pelaksanaan patung GWK. Patung GWK yang baru saja mulai menampakkan wujudnya seketika menjadi korban pertama dari kebangkrutan ekonomi nasional. Sejak tahun 1997, ketika badai krisis moneter yang lebih dikenal dengan Krismon menghantam Indonesia, proyek ini mendadak mengalami jeda mendadak. Proyek ambisius ini langsung mandek total, investornya kabur, dana macet, dan tukang-tukang mulai pulang kampung. Nuarta dihadapkan pada pilihan sulit antara harus menyerah atau menjadi gila sendirian. Proyek ini pun memasuki masa koma. Tak tanggung-tanggung, proyek ini mati suri selama 16 tahun. Ini adalah ujian terberat bagi Inyoman Nuarte. Kesabaran seorang maestro dipertaruhkan melawan kebrutalan sejarah dan gejolak ekonomi. 16 tahun, ia menjadi saksi bisu reformasi, transisi kepemimpinan, dan bangkit tenggelamnya ekonomi Indonesia. Selama itu pula, mimpi Inyoman Nuarte seperti dibekukan di dalam es, hanya menyisakan kerangka baja yang dicibir. Namun, sejarah punya caranya sendiri untuk menuntaskan janji yang tertunda. Pada tahun 2013, harapan baru datang. Pihak swasta, PT Alam Sutra Realty, bersedia memberikan pendanaan baru untuk menyelesaikan pembangunan proyek GWK, sekaligus mengambil alih pengelolaannya. Inyoman Nuarte kembali dihadapkan kepada pilihan sulit, antara mempertahankan kepemilikan terhadap GWK atau merelakan kepemilikan sahamnya, namun patung megah tersebut dapat terwujud. Berdiri megah sebagai simbol peradaban baru bangsa Indonesia. Inilah ironi paling getir dari kisah GWK. Impian besar seorang putra bangsa yang didukung oleh presiden, yang diharapkan menjadi ikon peradaban bangsa, pada akhirnya harus diselesaikan oleh tangan korporasi. Mari kita refleksikan kembali. Berapa banyak dari kita yang rela melepaskan sebuah impian yang sudah kita pupuk dari nol, hanya agar impian tersebut bisa menjadi sebuah kenyataan. Sang maestro mengajarkan kepada kita bahwa impian utama seorang putra bangsa adalah untuk memberikan kontribusi nyata kepada tanah airnya, bukan tentang seberapa banyak keuntungan pribadi yang bisa kita nikmati dari negara ini. Menyelesaikan patung setinggi 121 meter yang berada di atas bukit memerlukan pembuktian teknologi sekaligus kegigihan tenaga lokal. Patung yang terbuat dari tembaga dan kuningan dengan berat 4.000 ton ini tidak dibangun di Bali. Ia dirakit dari 754 modul yang dibuat di bengkel Nuarte di Bandung, Jawa Barat. Bayangkan prosesnya. Modul-modul raksasa itu diangkut ratusan truk tronton, menempuh jalur darat dan laut, melintasi Pulau Jawa hingga akhirnya tiba di Bali. Ini adalah pembuktian bahwa kegagalan di masa lalu tidak disebabkan oleh kurangnya kemampuan teknis anak bangsa, melainkan oleh krisis di ruang istana dan bank-bank sentral. Perlahan tapi pasti, potongan-potongan Wisnu dan Garuda itu menyatu. Tahun 2018, mahkota Dewa Wisnu terpasang, dan proses konstruksi berakhir tuntas. Tibalah pada momen peresmian simbolis yang sangat ditunggu-tunggu. Pada tanggal 22 September 2018, Presiden Joko Widodo meresmikan patung GWK. Momen itu bukan sekedar peresmian objek wisata, itu adalah penuntasan janji 28 tahun yang lalu lamanya. Patung Garuda Wisnu Kencana ini akhirnya bisa terwujud setelah 28 tahun.
Patung itu berdiri tegak, seolah mengejek semua keraguan yang pernah dilontarkan. Ia menjadi salah satu landmark dunia, tempat jutaan turis berfoto dan membawa nama baik Indonesia di kancah dunia. Jadi, apa pelajaran dari kisah sang maestro, Inyoman Nuwarta? Bukan tentang bagaimana cara membuat patung, tapi ini tentang kekuatan impian dan tekad seorang anak bangsa terhadap tanah air kebanggaannya. Ketika sebuah ide diremehkan, diragukan, dihantam krisis ekonomi, dan diombang-ambingkan birokrasi, ia tetap teguh berjalan menerobos jalan sunyi dan gelap. Patung GWK adalah bukti, sebesar apapun impianmu, semenggetarkan apa impianmu, sekalipun orang lain meragukannya, jika kamu terus berupaya dan yakin impian itu akan terjadi, maka impian itu akan terjadi, pasti terjadi, selalu ada potensi. Demikian ruang pikir kali ini, sampai jumpa di kisah-kisah sejarah yang semoga tak lagi pahit. Sampai jumpa.